Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ages Gela Pangestu dengan NIM 2230511047 dari Prodi Teknik Informatika semester 4 kelas B. Sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester dan menjawab soalnya mata kuliah Jaringan Komputer Dasar menggunakan aplikasi Cisco pakai Teresa. Bisa kita lihat sama-sama ya. Sini saya sudah berada di aplikasi Cisco-nya. Sini saya sudah merancang dan menghubungkan dari komponen satu dengan komponen yang lainnya. Dan di sini saya juga memakai beberapa unit komponen. Di sini ada PC, server, switch, router, dan printer. Di sini saya memakai 45 keseluruhannya 45 PC. Servernya di sini ada 3, switchnya ada 6, printernya ada 1, dan routernya ada 4. Pada setiap gedung saya memakai 1 router, 2 switch, 1 server, dan 15 PC. Pada satu lantai saya memakai 5 PC. Di sini sudah saya tandai lantai 1 dengan background berwarna coklat, lantai 2 dengan background warna pink, lantai 3 dengan background warna biru. Pada gedung lanjut, pada gedung B, di sini ada 1 router dan 1 switch dan 1 server. Ada gedung C, di sini ada tambahan 1 printer. Keseluruhannya ada 15 PC, 1 server, 2 switch, dan 1 router. Dan pastinya ada 1 router utama. Di sini juga untuk menghubungkan dari switch ke server dan switch ke PC maupun dari router ke switch memakai kabel yang bernama Copper Strike Through. Untuk hubungan ke switch dan switch, router atau router ke router. Di sini menggunakan kabel yang berbeda, yaitu kabel super crossover. Router utama saya memakai IP configuration dengan 192.168.1.2. Untuk router tadi router utama ya, ini router di gedung B dengan IP address-nya 1.2.16.0.1 dengan subnet mask 255.255.255.192 dengan ring limit 10 dan port statusnya di on kan. Gedung C. Sini pada router 3 di gedung C memakai IP pada gigabyte Ether 0/1 memakai IP address 10.0.0.66 dengan subnet mask 255.0.0.0 dan port statusnya di on kan. Pada gigabyte Ether 0/0 sini memakai IP address 99192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 dengan ring limit 10 dan port status di on kan. Selanjutnya kita akan coba apakah sukses ya. Sini kita coba dari PC ke PC. Kita lihat di sini sukses dari PC 72 ke PC 73. Kita coba dari PC 73 ke PC 76. Sukses juga. Tetapi kalau kita coba dari
PC91 di sini ke PC41 beda gedung akan violet karena server dan switch-nya berbeda. Kita coba dari server ke PC, pastinya di sini sukses ya dengan server 1. Kita coba di gedung B, dari gedung A ke gedung B. Ini sukses. Saya coba mana acak, di sini aja sukses. Sini ke sini sukses. Ini sukses. Nah, di sini saya akan lanjut menjawab pertanyaan studi kasus. Di sini judul percobaannya, pada rancangan ini dua merancang dan membangun jaringan yang lebih stabil dan aman di 3 gedung SMA Negeri 1 Muhammadiyah. Untuk pertanyaan kedua, jelaskan jenis dan jumlah perangkat jaringan yang Anda gunakan beserta fungsinya masing-masing. Memakai PC, ada unit PC, unit server, unit switch, unit router, printer. Dengan PC 45 unit, setiap lantai ada 5, server ada 3, setiap gedung memiliki 1 unit. Server dengan switch ada 6 unit, setiap gedung memiliki 2 unit switch, dan router 4 unit, printer 1 unit. PC di sini berfungsi sebagai host untuk pengguna yang nantinya akan diatur oleh server DHCP. Di sini semua PC di DHCP-kan untuk memberi alamat IP secara dinamis kepada perangkat di jaringan melalui server. Untuk switch di sini fungsinya untuk menghubungkan berbagai PC dalam jaringan lokal di setiap gedung. Untuk router fungsinya menghubungkan switch antar gedung yang memiliki kelas jaringan yang berbeda. Untuk printer kinerjanya yaitu untuk keamanan dalam lingkungan jaringan yang kompleks. Lanjut pada pertanyaan studi kasus yang ketiga. Di sini jelaskan konfigurasi routing yang Anda lakukan untuk menghubungkan jaringan di ketiga gedung sekolah. Konfigurasi routingnya, yang pertama router. Setiap gedung memiliki router untuk menghubungkan jaringan internal ke gedung lainnya, mengatur jalur terbaik untuk data. Yang kedua ada protokol ARV berfungsi digunakan untuk routing dinamis berbagai informasi topologi jaringan dan mengatur jalur terpendek. Lanjut, untuk yang ketiga, konfigurasi interface. Router menggunakan Gigabit Ethernet untuk koneksi cepat dengan alamat IP berbeda untuk setiap gedung. Gedung A 10.0.0.0, gedung B 1.2.16.0.0, gedung C 192.168.1.0. Untuk nomor 4, subnetting memecah jaringan besar menjadi subnet yang lebih kecil, meningkatkan efisiensi dan mengurangi lalu lintas. Dan yang terakhir, router statis dinamis digunakan untuk mengoptimalkan jalur paket data dengan kompleks pada keamanan dan kinerja. Pertanyaan nomor 4, jelaskan konfigurasi switching yang Anda lakukan untuk menghubungkan perangkat-perangkat di setiap lantai pada setiap gedung. Konfigurasi switching untuk menghubungkan perangkat di setiap lantai ke setiap gedung. Konfigurasi switching di sini memakai switch untuk menghubungkan perangkat dalam gedung, membentuk jaringan lokal atau LAN di setiap lantai. Kedua ada VLAN yang tadi saya jelaskan. VLAN untuk memisahkan lalu lintas jaringan di setiap lantai untuk mengurangi broadcast dan meningkatkan keamanan.
ada pilihan 10 untuk lantai 1, pilihan 20 untuk lantai 2, dan pilihan 30 untuk lantai 3. Yang ketiga ada terang king, terang pos pada suite membawa lalu lintas dari berbagai VLAN ke router, memungkinkan komunikasi antar VLAN. Keempat ada spanning tree protocol atau STP, mencegah loop jaringan, memastikan satu jalur aktif dan jalur cadangan siap jika jalur utama gagal. Yang terakhir ada quality of service untuk mengaturkan prioritas lalu lintas, memastikan layanan penting seperti VoLTE mendapatkan bandwidth yang dibutuhkan. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 5, jelaskan langkah-langkah yang Anda lakukan untuk mengamankan jaringan di SMA Negeri 1 Muhammadiyah. Di sini saya melakukan langkah-langkah untuk mengamankan jaringan dengan segmentasi VLAN dan DHCP. Segmentasi VLAN mencegah broadcasting yang berlebihan dan meningkatkan keamanan dengan membatasi komunikasi antar perangkat hanya dalam VLAN yang sama. DHCP, konfigurasi DHCP pada server untuk memberikan alamat IP secara dinamis sehingga meminimalkan kemungkinan konflik IP dan meningkatkan pengelolaan jaringan. Untuk pertanyaan nomor 6, lakukan simulasi jaringan yang Anda bangun untuk memastikan bahwa jaringan tersebut berfungsi dengan baik. Jelaskan hasil simulasi yang Anda lakukan. Simulasi jaringannya dapat dalam simulasi dilakukan konfigurasi server untuk DHCP sehingga setiap PC mendapatkan alamat IP dinamis. Jadi setiap PC di-DHCP-kan untuk mendapatkan alamat IP yang dinamis. Subnetting diterapkan untuk memastikan efisiensi penggunaan host. Konfigurasi router menghubungkan switch dari berbagai jaringan dengan kelas yang berbeda. Hasil simulasi menunjukkan bahwa waktu pengiriman paket berkurang signifikan setelah penerapan segmentasi. Pertanyaan nomor 7, di sini berikan kesimpulan dan saran untuk meningkatkan performa jaringan SMA Negeri 1 Muhammadiyah di masa depan. Kesimpulannya, penerapan pada praktikum ini tentang merancang dan membangun jaringan yang lebih stabil dan aman di SMA Negeri 1 Muhammadiyah dengan aplikasi Cisco Packet Tracker. Di sini kesimpulannya, penerapan topologi star pada jaringan SMA Negeri 1 Muhammadiyah telah memberikan beberapa manfaat yang signifikan. Topologi ini menawarkan kemudahan dalam pengembangan dan peningkatan keamanan yang memastikan bahwa kegagalan pada satu node tidak memengaruhi seluruh jaringan. Selain itu, penggunaan VLAN untuk segmentasi jaringan di setiap lantai telah meningkatkan efisiensi dan mengurangi lalu lintas jaringan yang tidak perlu. Dengan konfigurasi routing menggunakan ARV, jaringan antar gedung dapat terhubung dengan baik, memungkinkan transmisi data yang efisien dan cepat, sehingga keseluruhan konfigurasi jaringan ini telah meningkatkan stabilitas dan kinerja jaringan secara keseluruhan. Jadi, secara singkatnya, dengan menggunakan routing ARP, jadi jaringan lebih efisien dan cepat untuk mentransmisikan data secara keseluruhan menggunakan topologi star, penggunaan VLAN, dan menggunakan routing ARP. Jadi jaringannya setiap antar gedung menjadi untuk mentransmisikan data jadi lebih efisien dan cepat secara keseluruhan. Dari saya, yang pertama, peningkatan bandwidth internet. Mengingat pertumbuhan pengguna dan perangkat di sekolah, peningkatan bandwidth internet dapat membantu mengakomodasi kebutuhan yang terus meningkat dan menghindari kemacetan jaringan. Lanjut, pembaharuan perangkat keras jaringan. Untuk mengganti perangkat keras yang lebih lama dengan yang lebih modern,
adalah hal yang lebih baik, lebih cepat dilakukan seperti switch dan anggota kapasitasnya lebih tinggi dapat meningkatkan kinerja dan keandalan jaringan dengan menggunakan switch dan router. Cukup sekian penjelasan praktikum UAS saya mengenai merancang dan membangun jaringan yang stabil dan aman di SMA Negeri 1 Muhammadiyah, dan sudah menjawab pertanyaan 7 soal studi kasus pada soal UAS jaringan komputer. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.